Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Arika Ertianti akan memaparkan tugas aksi nyata lembar kerja 5.6 pada topik 5 pembelajaran sosial emosional ujian akhir semester. Untuk pertanyaan refleksi yang pertama, bagaimana Anda sebagai guru mengelola emosi Anda supaya bisa berpengaruh positif pada lingkungan pembelajaran Anda? Jadi sebagai seorang pendidik, saya mengelola emosi dengan mengenali diri sendiri terlebih dahulu, mengatur nafas, dan berpikiran positif. Saya akan menjalin hubungan yang positif dengan semua warga sekolah. Di kelas saya juga mengajak peserta didik untuk bersama-sama mengelola emosi seperti mengenali perasaan yang sedang dirasakan sebelum pembelajaran dimulai dengan mengelola nafas dan tenang atau rileks. Bagaimana menciptakan lingkungan positif dengan kemampuan peserta didik yang beragam? Jadi, guru perlu menyediakan perangkat pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya. Seperti guru menyiapkan pembelajaran berdiferensiasi agar terciptanya pembelajaran yang bermakna dan positif. Rencana intervensi. Yang pertama, saya akan menerapkan program literasi. Aplikasinya, sebelum pembelajaran dimulai, guru bersama peserta didik membaca buku selain buku mata pelajaran. Contohnya, buku cerita rakyat. Lalu, peserta didik maju ke depan dan menceritakan kepada teman-temannya tentang ilmu yang didapatkan dari membaca buku. Waktunya setiap pagi sebelum pembelajaran 5 menit untuk membaca dan 5 menit untuk bercerita. Hambatan tantangan yang dihadapi yaitu keterbatasan buku cerita, keterbatasan waktu, peserta didik belum memahami isi buku dengan baik. Siapa saja yang terlibat? Jadi peserta didik, guru, dan orang tua. Lalu rencana intervensi yang kedua yaitu menerapkan 5S, salam, sapa, senyum, sopan, dan santun. Aplikasinya, guru memberi contoh untuk menyapa peserta didik di depan gerbang masuk dengan menerapkan 5S. Waktunya pelaksanaan setiap pagi sebelum bel masuk. Hambatan yang dihadapi, terkadang guru datang sedikit terlambat. Siapa yang terlibat? Yaitu peserta didik dan guru. Selanjutnya, program anti-bullying. Aplikasinya yaitu kampanye baik anti-bullying dan menempelkan poster anti-bullying di koridor kelas. Waktu pelaksanaannya setelah jam pelajaran di sekolah. Hambatan dan tantangan adalah tidak semua peserta didik memahami perbedaan antara candaan atau bullying. Siapa yang terlibat? Yaitu peserta didik dan guru. Evaluasi atau lembar observasi, indikatornya asesmen awal, analisis program, tujuan dan manfaat. Persentasenya sekitar 20% dan nilai angka 1-10 yaitu 85. Keterangannya dapat membangun budaya literasi sekolah. Indikator yang kedua, metode yang akan diterapkan dan visibilitas, persentasenya 30%, nilainya 80, keterangannya program bisa diterapkan. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu pelaksanaan di sekolah daring atau luring. Persentasenya 30%, nilai angkanya 80, keterangannya diterapkan secara luring. Untuk indikator yang terakhir yaitu metode evaluasi keberhasilan program dan hasil evaluasi. Persentasenya 20%, nilai angkanya 80, keterangannya menggunakan lembar observasi. Sekian tugas ujian akhir semester saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf ketika ada salah dalam penuturan kata atau tulisan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia.